karena hari Kamis mau sidang, kami lagi setiap mau berhubung dengan amar itu berorasi memang sulit. Sudah kita ajukan permohonan dilampirkan oleh surat permohonan dilampirkan KTA-nya pengacara dan surat kuasa. Nah ini belum ada balasan. Kita udah kerjain semua ya, kayak bersurat ke hakim udah, terus kita juga udah bersurat, baru mau ngirim surat-surat untuk ke Pak Menteri, ke Pak Yusril, mungkin sampai ke Bapak Presiden juga. Soal yang Amar Zoni katanya Al juga pengen bantu korek keadaan Al gitu, ya pokoknya kalau itu kita doain yang terbaik ya. Tapi ada Terhitung sudah 17 hari Amar mendekam di Lapas Super Maksimum Security Karanganyar, Nusa Kambangan. Kini, aktor tersebut dijadwalkan kembali menghadapi sidang lanjutan dengan agenda pembacaan eksepsi yang akan digelar pada Kamis mendatang. Pada persidangan sebelumnya, Amar Zoni tidak dihadirkan secara langsung dan hanya diwakili oleh kuasa hukumnya. Namun, besar kemungkinan dalam sidang kali ini pun Amar kembali tidak akan hadir di ruang persidangan. Meski demikian, kuasa hukumnya, John Matias, tetap berharap agar kliennya dapat mengikuti sidang secara langsung. Menurut John, kehadiran Amar di hadapan majelis hakim akan memberikan kesempatan bagi sang aktor untuk menyampaikan pembelaannya secara terbuka, sekaligus menunjukkan itikat baik dalam proses hukum yang tengah dijalaninya. Agendanya kan sesuai dengan jadwal eksepsi. Karena hari Kamis mau sidang, kami lagi setiap mau berhubung dengan amar itu berorasi memang sulit. Karena ya kami harus mengajukan permohonan melalui memang handphone seluler itu melalui WA. Kemudian kan responnya kami udah mengajukan tadi, respon belum ada sampai sekarang. Karena mau hari Kamis semua sidang kan kami kan perlu komunikasi. Itu kan udah diatur juga dalam undang-undang bahwa komunikasi antara PH dengan terdakwa itu kan tidak terbatas. Kapan aja bisa berkomunikasi tatap muka ya. Tapi karena berhubung Amar ini di Nusa Kambangan, ya tentu ya komunikasi sesuai yang petunjuk yang diberikan ke kita itu kan ya harus melalui hubungan operator HP seluler operator. Sudah kita ajukan permohonan dilampirkan oleh surat permohonan dilampirkan KTA-nya pengacara dan surat kuasa. Nah ini belum ada balasan. Jadi memang dengan kondisi begini ya menyulitkan baik Amarnya dengan kita berkomunikasi untuk mendapatkan keterangan yang akan dikomodir di surat eksepsi, ya surat keberatan. Dan malahan kita dapat informasi handphone terakhir sama dia malah nggak diberi kesempatan untuk membuat eksepsi. Nah ini kan jadi nanti di persidangan akan kita ungkapkan kepada majelis hakim. Ya kalau memang sidang ini mau sesuai dengan aturan beracara, ya memang Amar ini supaya hak-haknya diberikan secara merdeka, kemudian transparan dan nyaman dan tidak merasa diintervensi. Ya ini harus dikasihkan sidangnya offline. Mau tidak mau ini hakim harus mengabulkan. Kalau tidak ini akan jadi masalah juga nanti, karena menurut kami ini akan terjadi pelanggaran HAM berat di sini. Karena apa? Hak asasi orang kan tidak diberikan. Kemudian kan ada indikasi kalau seperti yang dia bilang itu, berarti kan terjadi penyiksaan yang secara psikologis yang mengakibatkan, apalagi ya tidurnya kakinya tidak bisa lurus, cuma lumpuh doang. Nah ini kan akan bisa melumpuhkan. Nah, berarti kan ada
ada pelanggaran HAM, kalau menurut kami ini ya nanti akan kami pelajari juga apakah kami nanti setelah sidang akan melapor ke Komnas HAM. Meski harapan agar Amar dapat hadir langsung dalam sidang masih ada, namun kuasa hukumnya, John Matias, mengaku mulai merasa pesimis. Dalam wawancara eksklusif bersama cumi-cumi.com, John mengungkapkan adanya dugaan hambatan dalam proses hukum yang dijalani Amar. Ia menyebut, hingga kini Amar belum diberikan fasilitas untuk menyiapkan atau menyerahkan nota pembelaan yang rencananya akan dilampirkan pada sidang Kamis mendatang. Hal ini tentu menimbulkan tanda tanya besar mengenai transparansi dan keadilan proses yang tengah berjalan. Melihat situasi tersebut, pihak keluarga bersama tim kuasa hukum akhirnya mengambil langkah lebih jauh. Mereka resmi melayangkan surat kepada menteri terkait serta Presiden Republik Indonesia sebagai bentuk permohonan keadilan bagi Amar. Langkah ini diambil agar sang aktor dapat memperoleh hak-haknya sebagai terdakwa dan diberikan kesempatan yang sama untuk membela diri di depan hukum. Dia ada upaya-upaya juga dengan menyurat di Pak Prabowo, Presiden kan, itu kan sah-sah saja karena kan Pak Presiden adalah kepala negara. Dan kalau kita lihat perkara ini, kan ada semacam indikasi penggoliman terhadap Amar yang tentu ya bisa dilaporkan ke Presiden sebagai kepala negara karena seluruh instansi itu kan semua di bawah pemerintahan itu oleh kepala negara, ya dalam ini Pak Presiden Prabowo. Kita udah kerjain semua ya, kayak bersurat ke hakim udah, terus kita juga udah bersurat, baru mau ngirim surat-surat untuk ke Pak Menteri, ke Pak Yusril, mungkin sampai ke Bapak Presiden juga gitu. Cuman ya aku sebenarnya kurang ngerti ya, makanya dari kemarin tuh juga mikir kenapa sampai kayak gini gitu, aku harus kemana ngurusnya gitu loh. Ya usahain lah, nggak ya bagaimana caranya lah, nanti kita akan usahain pindahin Bang Amar. Cuman aku juga kan tetap bukan aku yang punya kuasa itu kan, yang punya kuasa itu kan Pak Dirjen dengan Pak Menteri. Jadi aku bisa buat apa ya, bisa berbuatnya ya surat permohonan itu yang dari PH atau dari jaksanya pun juga setuju kalau Bang Amar dibawa ke Jakarta gitu. Sekitar buminya videoku sudah viral, doa-doa sudah, kita udah ke podcast ya, tinggal jalur langit aja lagi, tinggal keputusan Allah aja, gimana nanti terserah Allah aja. Karena aku tanya, apa alasan Amar Zoni dibuang ke Nusa Kambangan? Kriminal tingkat tinggi apa yang dia perbuat? Tolong mau dijelaskan, mau menteri kayak, mau pejabat apa kayak, mau polisi, mau orang Kalapas, ataupun siapa yang nanda tangan dia berangkat ke sana, itu jelaskan aja. Kalau udah dijelaskan, berarti kalian memang sudah menjalankan hukum secara benar yang berlaku. Tapi kalau tidak ada penjelasan, ini kan sebuah kejahatan, sebuah kezaliman, itu aja. Setelah berbagai ikhtiar dilakukan oleh pihak keluarga, kini angin segar mulai berembus. Kabar positif datang dari sahabat dekat Amar, Trasi Ahmad, yang sebelumnya diketahui telah menjalin komunikasi dengan pihak Badan Narkotika Nasional. Suami dari Nagita Slavina itu dikabarkan berencana menjenguk Amar di Lapas Super Maksimum Security Nusa Kambangan untuk memastikan kondisi sahabatnya sekaligus meninjau perkembangan kasus yang tengah dihadapi. Rencana kunjungan tersebut disampaikan oleh Ustadz Dery Sulaiman yang semula ia dijadwalkan ikut mendampingi Raffi, namun berhalangan hadir karena adanya kegiatan lain. Meski begitu, kabar tentang rencana Raffi itu menjadi sinyal positif bagi pihak keluarga dan kuasa hukum Amar. Mereka berharap kehadiran Raffi dapat membuka ruang komunikasi yang lebih luas serta menjadi jembatan untuk memperjuangkan hak-hak hukum Amar. Hari ini kan ada kunjungan Raffi ke sana kan. Betul, mudah-mudahan bisa ketemu Amar dan bisa kita dengar dari Raffi. Aku nggak bisa ke sana sekarang. Aku rencana hari ini mau ke sana juga, cuman baru pulang dari Hong Kong, kurang enak badan. Penting lah kan Marcel. Kalau Raffi kan bukan sembarang orang kan, beliau kan adalah utusan presiden kan. Jadi beliau saya yakin punya empati, punya rasa. Iba lah melihat teman seperjuangan. Amar kan sahabatnya
Arafi juga. Jadi saya sangat berharap betul sebetulnya ya dengan kedatangan Arafi ini keadilan bisa ditegakkan ya, Ammar bisa dipulangkan lagi ke Jakarta, kemudian bisa menjalani sidang secara offline gitu. Kalau dia bersalah silahkan dihukum, tapi kalau nggak bersalah jangan sampai zalim, itu aja. Aku nggak berharap sama siapapun lagi sekarang, sama pengacara, sama pejabat, sama presiden. Kayaknya aku rasa ya harapan yang tertinggi sama Allah. Semoga Allah berikan pertolongan ya. Kalau memang Ammar baik, Ammar perbaiki hubungan dengan Allah ya, dan semua keluarga juga yang berharap juga berdoa sama Allah. Saya yakin pertolongan Allah sudah dekat dan Allah pasti akan bantu. Soal yang Ammar ini katanya juga pengen bantu korek keadaan Albu dan akhirnya korek. Ya pokoknya kalau itu kita doain yang terbaik ya. Tapi Ya, kalau info yang beredar kami dapatnya begitu. Memang ini hari katanya mungkin Nusa Kambangan, tapi kan secara sebenarnya kan secara topoksi ya, tugasnya dari staf khusus bidang pemuda dan seniman ya harusnya beliau harus turun ke sana memastikan apakah perlakuan di sana itu manusiawi apa tidak, kemudian ada nggak menjamin hak asasinya orang, kemudian perlakuan hukum yang harus diberikan kepada Ammar. Nah ini kan ya menurut saya beliau udah sebenarnya wajib lah ke sana ya, karena apa, itu menyangkut dengan, karena Ammar kan seniman dan kemudian juga dia kan pemuda juga yang berprestasi kan gitu, karena pernah dapat medali emas kejuaraan pesilat dunia di Brunei yang waktu itu ya kemungkinan IPSI-nya adalah Pak Prabowo gitu. Wajar kalau menurut saya beliau turun tangan ke sana. Komunikasi antara Ammar dengan pihak keluarga maupun tim kuasa hukumnya kini memang sudah mulai mendapat sedikit kelonggaran meski masih dibatasi oleh durasi yang sangat singkat. Kendati demikian, kesempatan itu cukup untuk membuat keluarga mengetahui kondisi terkini sang aktor di balik jeruji. Dari komunikasi yang dilakukan, terungkap bahwa Ammar tengah berada dalam kondisi yang kurang baik. Ia disebut kerap jatuh sakit akibat situasi dan kondisi sel tahanan yang dinilai tidak layak untuk dihuni manusia. Udara yang lembab, minimnya pencahayaan, serta fasilitas kebersihan yang sangat terbatas membuat kesehatannya menurun drastis. Lantas seperti apa update kesehatan Ammar Zoni saat ini? Ya banyak yang disampaikan. Pertama kondisi di sana, suasana di sana itu kan ya sangat memprihatinkan, karena posisinya Ammar itu kan selnya sangat sempit, dan waktu untuk keluar dalam satu hari cuma 1 jam. Selanjutnya dia di dalam tidak tidur aja kan gitu, dan tidak bergerak-gerak, dan memang sekarang kondisinya itu udah mulai kebas-kebas tangannya. Nah dia mengeluh, ya kalau begini ini saya lama-lama bisa lumpuh ini katanya. Nah itu yang kita khawatirkan. Iya sakit kan ada kan. Iya, kakinya kebas kan ada juga kan rekamannya sama Om John. Aku pun taunya dari infotainment loh, karena waktu saat aku telepon sama Bang Ammar ditanya tuh nggak jawab karena lebih dia yang banyak ngomong karena waktunya cuma 3 menit. Untuk persiapan sidang sangat menghambat banget. Makanya kemarin tuh Bang Ammar nggak bisa ngomong lama-lama sama aku karena mereka kan habis diskusi buat sidang besok kan, mungkin sama PH-nya. Jadi teleponku paling nggak nyampe 2 menit kali ya, 1 menit, dan aku nanya kabar dia malah malah dia bilang nggak usah ngomong, waktuku cuma sebentar gitu, kata dia, aku yang pengen bicara gitu. Ya udah gitu doang. Ya terakhir kami berhubungan via handphone seluler operatornya Nusa Kambangan untuk kami berkomunikasi dengan Ammar dalam rangka untuk membuat pledoi. Nah, akhirnya permohonan kan
dengan birokrasi yang panjang dapatlah kami untuk berhubungan dengan Amar. Kalau nggak salah itu ya hari apa itu? Kalau nggak salah hari apa ya? Hari Senin. Bukan. 2 hari yang lewat lah kalau nggak salah itu. Menanggapi kasus yang tengah menjerat Amar Zoni, pakar hukum sekaligus pengacara senior Firman Chandra turut memberikan pandangannya. Sosok yang dikenal pernah menangani sejumlah kasus narkotika besar, termasuk kasus yang menimpa aktor Steph Emmanuel, itu menilai bahwa pemahaman publik terhadap pasal-pasal yang menjerat pengguna narkoba seringkali masih keliru. Menurut Firman, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, terdapat 4 pasal utama yang kerap digunakan dalam penanganan perkara serupa, yakni pasal 127, 112, 113, dan 114. Keempat pasal ini memiliki bobot hukum dan konsekuensi yang sangat berbeda satu sama lain. Fundamentalnya, dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Pasal-pasal yang umum, pasal-pasal yang fundamental itu sebenarnya hanya ada 4. Sisanya hanya penjelasan-penjelasan. Pertama adalah pasal 127, kemudian pasal 112, kemudian pasal 113 dan pasal 114. Pasal 127 itu fokus untuk rehab. Namun menurut surat edaran Mahkamah Agung maksimum 2 gram. Nah, kalau di atas itu bisa ditambahkan jungto pasal yang lain seperti 112, 113, 114. Ada ayat 2-nya bila di atas 5 gram. Kalau di atas 5 gram berarti barang siapa yang memiliki kewenangan menguasai jenis-jenis narkotika golongan berapa, itu ada ancaman hukumannya, ganja, sabu, kokain, dan lain-lain. Itu ada ancaman hukumannya. Kasus yang ada artis dipindahkan ke Nusa Kambangan, betul itu memang Nusa Kambangan adalah sebuah sel yang high risk cell, sebuah sel yang memang beresiko tinggi, dan biasanya untuk kasus-kasus yang akhir yang sudah ada putusan yang final dan inkrah, barang siapa yang akan dieksekusi biasanya. Namun ternyata ada juga yang belum sidang tiba-tiba dipindahkan itu banyak alasan. Mungkin alasan pertama over capacity di lapas sebelumnya, jadi dipindahkan ke lapas Nusa Kambangan. Faktornya itu karena tidak mungkin dipindahkan ke Nusa Kambangan belum ada putusannya, biasanya hanya sementara saja gitu. Kemudian yang harus kita lihat, apakah peristiwa hukum yang kedua tersebut yang di dalam lapas itu betul hanya sebagai pemakai atau sudah masuk kategori yang kita sebut adalah jual beli narkotika, apakah sebagai kurir dan atau sebagai bandar. Yang tahu adalah petugas lapas, baik dari Kalapasnya, KPLP-nya, dan petugas-petugas sipir lainnya yang ada di dalam lapas tersebut. Nggak mungkin polisi bisa masuk lagi, karena di dalam lapas itu betul-betul tertutup gitu. Yang tahu adalah petugas-petugas yang di dalam. Tinggal dilihat apakah ada alat bukti yang kita sebut transaksi jual beli narkotika. Kalau ada berarti pasalnya bukan 127 lagi, pasalnya harus pindah. Kemudian berikutnya berapa gram yang dijual belikan, apakah sabu, kokain, ganja, dan lain-lain. Kalau memang di atas 5 gram ditambahkan di ayat 2-nya. Ya, para ahli hukum silakan aja berpendapat, tapi jangan masuk dalam konteks materi perkara, karena perkara ini masih berjalan kan gitu. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.